Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Sana hewa ya gamel, sana hewa ya gamel, sana hewa ya gamel, sana hewa ya gamel. Selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday! Mwah! Salam adik-adik Sunday School yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saya percaya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat dan tetap bersemangat. Saya papinya Irvel, Belva dan Jordan mau mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memulai dengan memuji Tuhan. Silakan Kak Oyen. Kak Jili? Kak Oyen, halo. Ih, kok cantik banget sih hari ini, kayaknya ada yang beda ya adik-adiknya. Oyen. Apa sih rahasianya? Rahasianya nih, aku hari-hari ini lagi belajar untuk mengucapkan terima kasih dan selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan aku. Gitu Kak Oyen. Mau susah, mau senang, mau sedih, kecewa, tetap belajar untuk bersyukur dan bilang terima kasih Tuhan Yesus. Gitu. Ih, kok Kak Jili hebat banget ya? Enggak, bukan. Biasa aja, Aku biasa belum aja. bisa deh kayak gitu. Bisa. Susah kayaknya ya adik-adiknya. Bisa, itu kan cuma yang penting mau atau enggak kalian. Harus tiap hari dikerjainnya. Oh, yang penting kita ada kemauan dulu ya Kak ya? Betul. Wah, aku jadi pengen deh kayak Kak Jili. Adik-adik di rumah pengen gak kayak Kak Jili menerapkan karakter yang dipelajari bulan ini? Iya betul. Iya. Pas banget kan bulan ini. Pas banget dengan cerita hari ini juga nih Kak Jili. Cerita apa tuh? Di 2 Raja-Raja pasal keempat ayat 8 sampai 17 cerita tentang seorang wanita. Deborah, Naomi, No. siapa wanita? Oh, Di ada perjanjian. seorang wanita. Hana. Bukan. Siapa sih kau? Penasaran? Iya penasaran. Adik-adik penasaran? Penasaran. Seorang wanitanya tapi namanya bukan Kak Jili sih. Bukan. Setelah ini kita mau dengar langsung dari Kak Belinda. Tapi saat ini Kak Oyen sama Kak Jili mau Iya. ngajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita memuji menyembah Tuhan. Semua bangkit berdiri yuk. Coba gerakin badannya, kakinya, tangannya. Kita siap memuji Tuhan karena kasih Allah tak berkesudahan. Siap Kak Jili? Siap dong. Siap adik-adik di rumah? Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya
rasa syukur kita sama Tuhan pagi ini. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, tak pernah berakhir selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Yes, Lord. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar setiamu bagi kami Tuhan. Gak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami tidak memberikan hormat pengagungan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Atas setiap kebaikan, kasih setia, dan rahmat-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur sampai akhir bulan September, penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap adik-adik di rumah-rumah. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih kami masih bisa beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Beri kami hati seorang murid yang mau diajar, telinga seorang murid yang mau mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Kak Jili, kita langsung aja Oke, ke Kak Belinda. Panggil Kak, coba Panggil. Kak Jili panggil. siap ya. Siap. Kak Belinda. Elisa dan perempuan Sunem. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya bersama suaminya yang selalu mengundang dia makan, dan beberapa kali Elisa selalu singgah di rumah perempuan itu. Lalu berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya orang yang selalu datang ke rumah kita itu adalah abdi Allah. Baiklah kita membuat sebuah kamar di loteng untuk abdi Allah itu tinggal." Maka dibuatlah kamar di atas loteng rumah perempuan itu. Dan ketika Elisa datang,
Elisa sangat bersyukur dengan kamar tersebut. Untuk berterima kasih kepada perempuan itu, Elisa lalu memanggil bujangnya Gehasi dan bertanya kepada bujangnya, kira-kira apa yang perempuan itu perlukan. Gehasi memberitahu bahwa perempuan itu tidaklah memiliki seorang anak. Lalu, Elisa memanggil perempuan itu dan suaminya dan berkata bahwa tahun depan mereka akan memiliki seorang anak laki-laki. Tapi malah perempuan itu malah tertawa karena perempuan itu suaminya sudah tua. Tapi Elisa berkata bahwa pasti tahun depan perempuan itu akan memiliki seorang anak laki-laki. 1 tahun kemudian, perempuan itu benar memiliki seorang anak laki-laki, tepat seperti yang Elisa katakan. Tahun berganti tahun anak itu tumbuh menjadi besar, anak itu pergi ke ladang mengikuti ayahnya. Tapi tiba-tiba anak itu berkata, "Aduh ayah, kepalaku sakit." Lalu ayahnya berkata kepada salah satu bujangnya untuk membawa anak itu pulang, diserahkan kepada ibunya. Lalu anak itu dibawa pulang lalu dibaringkannya di kamar, dan anak itu ternyata sakit keras, bahkan sampai meninggal. Sang ibu sedih, lalu ibu itu pun teringat akan Nabi Elisa. Dia berusaha untuk menemui Nabi Elisa. Maka sang ibu pun segera berkunjung ke Gunung Karmel dengan mengendarai keledai untuk menemui Nabi Elisa. Dari jauh, Elisa sudah melihat kedatangan wanita Sunem itu. Lalu Elisa berkata kepada perempuan itu, "Ibu, kenapa engkau datang kemari?" Lalu wanita Sunem itu berkata kepada Elisa bahwa anaknya sakit keras bahkan sampai meninggal. Ibu pun berkata, "Tolonglah Nabi, tolong datang ke rumah saya, tolong doakan anak saya dan sembuhkan dia." Lalu Elisa pun bergegas datang ke rumah wanita Sunem itu untuk mendoakan sang anak. Nabi Elisa lalu berdoa untuk anak itu, dan ternyata terjadi mujizat. Anak itu tiba-tiba bangkit kembali, bahkan dia sampai bersin 7 kali. Lalu Nabi Elisa pun mengembalikan anak itu kepada wanita Sunem itu dan suaminya, dan perempuan dan suaminya itu sangat bersyukur atas pertolongan Tuhan yang menyembuhkan anak mereka. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menarik kesimpulan dari firman Tuhan hari ini dengan karakter bulan ini, yaitu tahu berterima kasih. Yang pertama, Elisa tahu berterima kasih kepada perempuan Sunem itu dengan menghitung setiap kebaikan yang dilakukan oleh wanita Sunem itu, mulai dari selalu menjamu dia makan, bahkan sampai membuatkan kamar di atas loteng rumah wanita Sunem itu. Yang kedua, Elisa tahu berterima kasih dengan cara menanyakan kepada Gehasi apa yang kira-kira diperlukan oleh wanita Sunem itu saat ini. Yang ketiga, penerapan karakter tahu berterima kasih, yaitu Elisa bergegas menolong perempuan Sunem itu ketika wanita Sunem itu membutuhkan pertolongannya untuk mendoakan anaknya yang sedang sakit. Yang keempat, wanita Sunem itu tahu berterima kasih dengan cara dia selalu menjaga sikapnya dan tetap berbuat baik kepada Elisa ketika Elisa sedang berada di rumahnya. Nah, itulah adik-adik penerapan karakter tahu berterima kasih pada firman Tuhan kita hari ini.
Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan Kau, untuk ibadah Sunday School kami Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Kau dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati adik-adik di rumah, maupun Tuhan berkati orang tua mereka semua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjagai kami, Tuhan yang menyertai kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan Kau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Kau, Tuhan, untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. God bless you. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Belinda hari ini. Adik-adik belajar ya. Kalita juga belajar tentang karakter tahu berterima kasih dari cerita wanita Sunem tadi. Nah adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas minggu ini, Kalita mau ingatkan adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan mengikuti 5M. Yang pertama, adik-adik menggunakan masker kalau adik-adik harus keluar rumah. M yang kedua, adik-adik harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau harus keluar rumah, adik-adik bisa membawa hand sanitizer. M yang ketiga, adik-adik harus menjaga jarak dengan sesama anggota keluarga atau dengan teman kalau aktivitas di luar rumah ya. Lalu M yang keempat, adik-adik wajib untuk menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul, adik-adik tidak perlu ikut-ikutan kalau adik-adik tidak penting-penting banget ya. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu adik-adik mengurangi mobilitas. Kalau sekiranya memang nggak perlu keluar rumah, adik-adik tetap stay di rumah. Ya, semoga adik-adik dan Kakak Lita dan kakak-kakak semua yang lain juga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita siapkan alat dan bahan untuk kita membuat aktivitas minggu ini. Bagi adik-adik yang membutuhkan pendampingan orang tua, adik-adik bisa ajak ya mama dan papanya ikutan bikin bareng ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Silakan Kakak Lisa. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Kakak Lisa. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana wanita Sunem yang sangat mengasihi Allah. Sehingga ketika hamba Tuhan datang ke kota mereka, wanita Sunem ini menyediakan makanan adik-adik. Bukan hanya makanan loh, wanita Sunem ini menyediakan tempat tinggal untuk hamba Tuhan tersebut. Dan sekarang Kakak Lisa mau mengetes adik-adik semuanya, apakah adik-adik semuanya mendengarkan firman Tuhan, menyimak firman Tuhan pada hari ini. Kakak Lisa mengajak adik-adik semuanya untuk kuis. Siapkan kertas dan pensil adik-adik semuanya ya. Jangan lupa kalau adik-adik sudah selesai buatnya, difoto, di-share, dan kirim ke Instagram gereja. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat mengerjakan. Mama, siapa yang diundang wanita Sunem itu untuk singgah di rumahnya? Yang kedua, apakah wanita Sunem itu hidupnya mengasihi Tuhan? Yang ketiga, apakah wanita Sunem itu memperlakukan hal yang baik kepada Elisa? Yang keempat, apakah Elisa senang sewaktu mereka disuruh menginap di rumah wanita Sunem itu? Yang kelima,
Apakah kamu bersikap ramah jika saudara atau tamu menginap di rumahmu? Terima kasih. Jangan lupa ya, kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke Instagram gereja adik-adik. Bye.